Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru pamung, perkenalkan nama saya Verena Delayanti. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di APTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya adalah guru sejarah di SMKS Karisma Nusantara. Hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MPLB dengan materi dampak kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah pada baik ya. Untuk kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, oleh KM silakan pimpin doanya. Anak silakan pimpin doa. Kita berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Sudah rapi ya semuanya? Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Semua hari ini? Bagus. Jadi terus pertahankan kedisiplinan kalian untuk selalu hadir di pelajaran setiap harinya ya. Biar kalian lebih semangat lagi. Coba semangat hari ini? Semangat! Dalam pembelajaran sejarah, karena ada istilah bahwa yang namanya sejarah itu tidak boleh dilupakan. Ada yang namanya jas merah. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Karena kalau tidak ada sejarah, tidak mungkin ada masa lalu. Masa depan dong sayang. Ya, kalau tidak ada masa lalu, berarti tidak akan ada masa depan. Ibu ada yang ingat minggu kemarin kita ngebahas tentang apa? Bu, Apa? dengan sebelumnya membahas tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Oke, betul. Betul ini. Minggu kemarin itu kita membahas tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Coba, ada yang masih ingat bangsa Barat itu yang menjajah Indonesia itu bangsa mana saja? Saya Bu, Apa coba Mila? bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Oke, jadi yang menjajah bangsa Indonesia itu ada 5. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Nah, itu materi minggu kemarin. Hari ini yang akan Ibu bahas adalah, coba kalian lihat dulu ke layar. Semuanya lihat. Ada yang bisa menebak gambar apakah ini? Saya Bu, Apa coba Ila? Gambar apa ini? itu adalah bangunan perpustakaan di Purwakarta. Oke, ini merupakan gedung perpustakaan di Purwakarta. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Kaitannya adalah bahwa gedung perpustakaan di Purwakarta itu adalah merupakan salah satu peninggalan dari bangsa Belanda, ya. Nah, hari ini materi kita adalah tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Coba sebelum
Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke, siap. Yuk, coba sebelum ke materi hari ini, coba lihat di layar kalian ada gambar. Ada yang bisa menyebutkan gambar apa ini? Coba apa ini, gambar apa? Situasi sekolah pada masa kejadian Belanda. Ya, betul. Ini adalah salah satu contoh situasi sekolah pada masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Ya, ini merupakan contoh kondisi dan situasi pada masa penjajahan Belanda. Jadi beginilah sekolah pada masa penjajahan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Berbeda apa sama dengan sekarang? Sangat berbeda ya. Baik, kita langsung mulai ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang dampak kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Ya, kita lihat. Yang pertama, dampak kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Ya, yang pertama adanya pengertian dari imperialisme Barat, yaitu paham yang mendasari suatu negara untuk menguasai negara lain, ya, atau bangsa yang dilakukan dengan membentuk pemerintahan jajahan atau tujuan untuk menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jadi imperialisme ini adalah suatu negara untuk menguasai negara lain dari berbagai aspek, mau itu aspek pendidikan, aspek sosial, budaya, ekonomi, semuanya dikuasai ya. Itu namanya imperialisme. Yang kedua, coba boleh lihat adalah adanya dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia adalah satu, karena sistem yang ditetapkan oleh bangsa Eropa tidak diterima baik oleh bangsa Indonesia, maka dari situ adanya sistem monopoli ya oleh bangsa Eropa, menimbulkan kebencian oleh bangsa Indonesia hingga adanya peperangan ya. Terus yang kedua, penghasilan penguasa pribumi makin berkurang karena petani itu dituntut untuk menanam tanaman yang dipilih sama penjajah atau bangsa Belanda. Contohnya misalnya semua petani menanam pohon karet, semua petani harus menanam pohon jarak. Jadi semua tanamannya itu hampir semua ditentukan oleh para penjajah ya. Terus selanjutnya adalah dampak sosial. Dampak sosialnya perluasan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia berakibat makin melemahnya kedudukan dan perekonomian penguasa pribumi. Penguasa pribumi lebih banyak ditugaskan untuk menggali kekayaan bumi Indonesia seperti memungut pajak ya. Dan turunnya kedudukan penguasa pribumi mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatan sebagai penguasa pribumi. Jadi yang berkuasa itu adalah para penjajah. Bangsa pribumi hanya dijadikan sebagai budak untuk pertanian atau menanam suatu tanaman yang dipilih sama penjajah. Itu adalah dampak sosial. Derajat yang paling tinggi itu berada di tokoh-tokoh penjajah ya, sedangkan kita di bawah para penjajah.
kedua, tradisi keagamaan rakyat pun mulai terancam karena adanya pengaruh dari bangsa, kolonialisme dan imperialisme. Sehingga adanya yang paling buruk itu dampak budayanya adanya minuman keras. Ya. Selanjutnya, ya tadi salah satu gambar dari contohnya pendidikan atau situasi pendidikan di Indonesia pada saat masa kolonialisme dan imperialisme. Itu materi hari ini. Paham sampai sini? Paham. Baiklah, untuk kegiatan inti, kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian tulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu tentang materi dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Ya, silakan kalian cari materi atau informasi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Selanjutnya kalian tuangkan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dan hasil akhirnya adalah kalian tuangkan di dalam poster digital melalui aplikasi Canva. Paham? Baiklah, sekarang silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing dan berkelompok. Yuk, silakan berkelompok. Sudah semua? Sudah. Oke, ini kelompok 1, kelompok Ila, kelompok 2, kelompoknya Isnan, kelompok 3, kelompok Ana, kelompok 4, kelompok Salsa, kelompok 5 adalah kelompoknya Dini. Ya, Ibu akan bagikan LKPD kalian untuk merancang dan menyusun bagaimana untuk pengerjaan poster digital nantinya ya. Silakan untuk hari ini kalian merancang terlebih dahulu poster digitalnya. Silakan kalian mendesain bagaimana nanti untuk dituangkan ke dalam poster. Dari pertama, kalian silakan garis slide tentang gambarnya, kata-katanya, topiknya, atau dengan isi kontennya buat nanti dituangkan ke dalam poster digital. Bisa ya? Silakan. Ini kelompok Inggris, ini kelompoknya Belanda kan ya, Ana Portugis, Ahmad Spanyol, dan Ila adalah Jepang. Ya, silakan kalian desain terlebih dahulu tentang isi untuk dituangkan ke dalam poster digital. Ya. Ya, silakan tulis. Diskusikan dengan kelompoknya ya, bagaimana untuk perencanaannya. Ya. Dan merancang. Oke.
Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya untuk menampilkan nanti poster yang paling menarik. Bagus ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kalian mendiskusikan tentang perancangan poster digital yang nantinya minggu berikutnya akan kalian presentasikan tentang poster digital dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Jadi untuk minggu berikutnya kita pertemuannya yaitu mempresentasikan hasil poster yang sudah kalian desain tadi ya. Bisa? Bisa. Sebelum minggu tutup, coba ada yang bisa menjelaskan tentang apa yang telah ibu jelaskan atau apakah bisa menyimpulkan tentang materi yang telah ibu sampaikan tadi. Bu, Apa sudah? hari ini kita telah mempelajari tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia yang berdampak di berbagai bidang, misalnya dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak pendidikan, dampak budaya. Oke, baik. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Anda. Jadi, untuk materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia itu berdampak ke berbagai bidang, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Oke, baik, terima kasih untuk materi hari ini. Pada pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya adalah setelah kalian mendesain tentang perencanaan desain poster digital, sekarang adalah tentang kalian akan mempresentasikan hasil dari poster digital yang sudah kalian buat. Ya, untuk yang pertama yaitu kelompok bangsa Portugis, kelompok 1 yang akan mempresentasikan dan memperlihatkan hasil dari poster digitalnya. Silakan ke depan. Ya. Depan. Dah. Oke. Dah. Ya. Silakan kelompok yang lain, silakan kalian perhatikan temannya yang akan presentasi di depan ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pendesainan dampak bangsa Portugis di Indonesia. Yang dituangkan dalam poster digital. Silakan. Dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Portugis di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Dampak kolonialisme di bidang politik. Dikuasainya Malaka menghancurkan organisasi perdagangan Asia. Kedua, terjadinya penyebaran agama Kristen yang dipimpin oleh
Saverius di Ambon, Temate dan Morotai. Yang kedua, dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Yang pertama, monopoli perdagangan. Yang kedua, menarik sejumlah pajak. Yang ketiga, pembangunan akses yang menunjang perekonomian seperti jalan raya, anyar, dan panarukan. Ketiga, dampak kolonialisme di bidang sosial, yaitu hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah. Kedua, penyebaran Kristen Protestan semakin masif. Ketiga, munculnya strata sosial baru. Oke, silakan coba kalian perlihatkan ke temannya hasil dari poster digital kalian. Coba kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke, itu hasil dari poster digital tentang dampak kolonialisme bangsa Portugis di Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah yang terdapat kelompok 2, yaitu mempresentasikan tentang dampak kolonialisme bangsa Inggris di Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk poster digital. Silakan ke depan kelompok Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak sosial, ekonomi, dan politik bangsa Inggris di Indonesia. Dampak sosial, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik serta pengaruh Kristen Protestan. Selanjutnya, yang kedua, dampak ekonomi, pengaruh penjajahan Inggris bagi masyarakat Indonesia dalam aspek ekonomi adalah mulai dikenalnya sistem sewa tanah sekaligus sistem perekonomian uang, dilaksanakan sistem
Raya Bogor dan berkembangan ilmu pengetahuan. Oke, baik. Silakan perlihatkan ke teman-temannya hasil dari poster digital yang kelompok kalian telah buat. Coba ke depan. Kelihatan? Baik. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 2 tentang dampak kolonialisme bahasa Inggris di Indonesia. Salah satunya adalah adanya peninggalan kebun raya Bogor di Indonesia. Itu merupakan dari peninggalan bahasa Inggris yang sampai saat ini masih kita dapat rasakan. Baik, cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih bagi kelompok yang telah ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk yang lain, apakah mengalami kesulitan saat membuat poster digital? Ya, sesuai dengan apa yang telah kalian desain pada sebelumnya kan ya? Jadi tidak ada yang mengalami kesulitan. Baik, untuk materi hari ini tentang dampak kolonialisme bangsa Barat di Indonesia, Ibu rasa cukup. Nanti kalian akan Ibu berikan penilaian, yaitu penilaiannya mencakup kepada penilaian individu, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Untuk sikap nanti akan Ibu nilai siapa yang aktif dan tidak aktif dalam diskusi kelompok ini. Ya, untuk pengetahuan nanti akan Ibu berikan kuis dari hasil pembelajaran kali ini. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan 5 latihan soal kepada kalian ya berbentuk PG. Ini adalah evaluasi untuk kalian di materi pada hari ini. Apakah kalian mengerti atau tidak dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Paham ya? Silakan bagi yang sudah mengerjakan nanti dikumpulkan kembali ya ke Ibu ya. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ada Bu. Apa coba 6? Hari ini kita telah mempelajari tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia yang berdampak di berbagai bidang, misalnya dampak ekonomi, dampak sosial, dampak pendidikan, dan dampak budaya Bu. Oke, baik, terima kasih untuk Ana, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ana. Jadi, kesimpulannya materi kita hari ini adalah dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia itu mencakup ke berbagai bidang, ya, berdampak ke berbagai bidang. Yang pertama bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Untuk materi di minggu berikutnya, persiapan kita akan membahas tentang usaha